Saat ini aku ingin berkisah tentang pengalaman pribadiku di dunia horor. Kisah ini adalah kisah nyata yang terjadi beberapa puluh tahun silam. Waktu itu usiaku masih anak-anak ketika kami sekeluarga ayah, ibu dan saudara-saudaraku pindah ke tempat ini, tempat yang sangat jauh dari hiruk-pikuk kota. Sebuah pulau kecil yang pada saat itu tempat ini dihuni kurang lebih 100 orang. Warga itu pun sudah dijumlahkan secara keseluruhan baik anak-anak maupun orang tua. Sekitar 25 buah rumah sederhana berdiri di tempat ini. Kampung ini bernama Pulau Keramat. Konon ceritanya dinamakan Pulau Keramat karena pulau ini dihuni oleh beberapa jin dan sering menampakkan wujudnya. Pulau kecil ini terpisah dari daratan besar sehingga karena pertimbangan kemajuan desa tersebut maka pemerintah kemudian merelokasi warga pulau tersebut ke daratan yang lebih besar sehingga pada saat ini pulau itu kosong, gelap dan terlihat semakin angker. Ceritaku kumulai dari tempat itu. Waktu itu aku masih kecil. Seperti layaknya anak-anak lain aku juga sering bermain bersama teman-teman sebaya yang juga tinggal di tempat itu. Terkadang kami bermain petak umpet, gobak sodor, benteng, main karet dan lainnya. Seperti malam itu kami bermain gobak sodor dan ketika kami sedang asik bermain malam itu diterangi cahaya bulan purnama. Semakin larut malam permainan kami semakin seru dan tanpa kami sadari kami sangat ribut. Kami teriak-teriak dan tiba-tiba kami disiram batu gunung yang kecil-kecil. Spontan semua diam dan menoleh ke atas pohon beringin yang tumbuh di atas gunung dan alangkah terkejutnya kami melihat cahaya lampu yang sangat terang sedang bertengger di daun pohon tersebut dan saat itu tanpa aba-aba kami masing-masing lari masuk ke rumah masing-masing. Sebenarnya cerita tentang makhluk tak kasat mata itu sudah sering kami dengar dari warga yang sudah lebih dulu tinggal di tempat itu. Karena banyak orang yang sudah melihat penampakan makhluk tersebut, bahkan menurut cerita jin tersebut tinggal bersama istri dan anak-anaknya di pohon beringin di atas bukit di kampung itu. Menurut cerita semua anaknya adalah wanita. Konon kabarnya juga jin itu adalah jin Islam karena setiap penampakan dari jin itu selalu memakai sorban. Seorang pria berumur kurang lebih 40 tahun sebut saja namanya Suaib mengisahkan pengalaman pribadinya. Waktu itu sekitar pukul 3 pagi suasana kampung itu sangat hening, tenang dan damai, angin berhembus perlahan dan sejuk. Saat Suaib hendak menunggu waktu sholat subuh di masjid suasana saat itu sangat sunyi dan gelap. Ya maklumlah karena PLN belum ada, sehingga untuk penerangan sehari-hari warga menggunakan lampu pelita dan lentera dan jika ada hajatan warga maka yang digunakan adalah lampu pentromex. Saat itu semua warga masih tertidur pulas. Setelah sampai di masjid Suaib langsung menuju tiang biasanya lampu lentera digantung kemudian dengan menggunakan korek kayu yang ia bawa dari rumah selanjutnya ia menyalakan lampu tersebut. Selanjutnya Suaib mengangkat lampu dan duduk di lantai selanjutnya Suaib mengaji. Namun beberapa saat kemudian Suaib mendengar langkah kaki menuju pantai karena masjid itu posisinya di tepi pantai. Selanjutnya sayup-sayup terdengar bunyi air seperti orang berwudu. Beberapa saat kemudian Suaib mendengar langkah kaki orang itu menuju masjid dan semakin mendekat dan masuk ke dalam masjid. Selanjutnya pria itu duduk di samping Suaib. Sekilas Suaib melihat wajah orang itu dan begitu asing. Setelah ia selesai mengaji Suaib menyodorkan Quran ke hadapan orang tersebut. Seorang laki-laki yang begitu tampan dan Suaib belum pernah melihat sebelumnya. Selanjutnya pria itu mulai mengaji. Suaib yang berdiri untuk melaksanakan sholat sunnah tiba-tiba terkejut karena suara orang tersebut sangat merdu bak suara kori yang juara musabakoh tingkat internasional. Suaib tiba-tiba merasa ketakutan yang sangat berlebihan. Selanjutnya dia memutuskan untuk keluar dari masjid perlahan dan berlari pulang ke rumahnya. Dan anehnya setelah pagi beberapa warga sekitar masjid bertanya-tanya siapa yang mengaji. Jadi kejadian itu didengar oleh warga sekitar masjid. Beberapa bulan kemudian warga kembali dikejutkan dengan hilangnya seorang anak laki-laki berumur kurang lebih 8 tahun. Jadi kejadiannya anak itu sedang bermain di samping masjid bersama dua orang temannya. Bersamaan dengan itu terlihat anak-anak juga yang sudah agak besar sedang bermain petak umpet di sekitar masjid.
Tiba-tiba anak kecil itu menghilang. Kedua temannya kemudian memanggil-manggil anak tersebut tapi tidak ada sahutan. Kemudian kedua temannya itu menangis sambil berlari dan melaporkan kepada kakaknya yang sedang bermain petak umpet. Kemudian kakak dan teman-temannya mencari anak tersebut namun tak ditemukan. Kemudian orang tua anak tersebut dan warga bersama-sama mencari anak tersebut dengan bantuan penerangan dari cahaya lampu pentromex. Pencarian di tepi pantai dan gunung pun dilakukan namun nihil. Paranormal desa pun dikerahkan untuk membantu pencarian anak tersebut. Saat itu warga sangat ketakutan, terutama anak-anak. Tak ada lagi yang berani bermain di luar rumah apalagi pada malam hari. Beberapa waktu berlalu, hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun, namun anak yang hilang itu tak juga ditemukan. Beberapa waktu kemudian suasana mulai berjalan normal, orang sudah mulai melupakan kejadian mengerikan itu, namun warga kembali dihebohkan lagi dengan hilangnya seorang anak perempuan, sebut saja namanya Usi. Saat kejadian itu Usi dan teman-temannya sedang bermain di belakang rumahnya. Kebetulan posisi rumahnya itu membelakangi gunung dan pohon beringin tersebut. Saat sedang asik bermain, kedua temannya itu tidak menyadari jika temannya yang bernama Usi itu sudah tidak ada di tempat itu, dan mereka berpikir jika Usi sudah pulang. Dan setelah beduk maghrib berbunyi yang menandakan azan akan berkumandang, kedua teman Usi berlari pulang menuju rumah masing-masing karena mereka memang bermain hanya di sekitar rumah masing-masing. Dan setelah usai maghrib, ibu Usi mulai menyadari ketidakberadaan Usi di rumahnya. Kemudian ibu Usi mencari di sekitar rumah tapi tidak ada. Selanjutnya ibu Usi mencari di rumah tetangga dan rumah teman bermainnya sore itu tapi juga tidak ada. Sontak ibu Usi panik. Selanjutnya ayah Usi mulai meminta tolong warga untuk membantu mencari Usi. Selanjutnya kepala dusun mulai mengumpulkan warga, dan setelah warga terkumpul, warga tersebut dibagi menjadi dua regu. Regu satu melakukan pencarian di sekitar pantai karena kampung ini posisinya di tepi pantai dan di kaki bukit, dan satu regunya lagi melakukan pencarian di sekitar bukit hingga ke puncak. Semalaman tanpa henti warga terus mencari, bahkan paranormal dusun itu juga dikerahkan untuk mencari Usi namun tetap nihil. Pada saat itu menurut salah satu paranormal yang ikut mencari mengatakan jika dia melihat Usi sedang berada di pangkuan seorang laki-laki yang memakai jubah putih dan memakai sorban. Dia menggendong Usi sambil berpindah dari dahan yang satu ke dahan yang lain di pohon beringin itu. Bahkan paranormal itu juga sudah meminta kepada jin tersebut untuk mengembalikan Usi tapi dia menolak. Dan setelah azan subuh berkumandang, semua warga beristirahat dari kegiatan mencari untuk melaksanakan sholat subuh. Namun saudara-saudara Usi masih terus menunggu warga yang sholat di halaman rumahnya karena menurut rencana selesai sholat subuh dan sarapan warga akan melanjutkan pencarian. Namun tiba-tiba guys, saudara-saudara Usi sangat terkejut. Dalam keheningan tiba-tiba mereka mendengar suara kambing yang mengembik dan suara langkah kaki kambing di antara bebatuan. Sebenarnya di kampung itu banyak kambing tapi ini agak aneh karena kambing nampak sangat besar dan dari kejauhan terlihat ada yang menunggangi kambing tersebut. Saudara-saudara Usi dan warga yang menyaksikan kejadian itu seolah tak percaya, namun setelah semakin dekat mereka menyadari jika ternyata Usi yang sedang duduk di atas punggung kambing tersebut. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu seolah beku tak dapat bergerak, dan selanjutnya kambing itu merendah dan Usi pun turun dari punggung kambing tersebut, dan selanjutnya kambing itu berlari pergi dan hilang di antara semak-semak. Spontan semua berlari menghampiri Usi yang saat itu nampak bingung. Selanjutnya mereka menuntun Usi untuk pulang ke rumahnya. Ada bau busuk yang tercium dari tubuh Usi. Kemudian ibu Usi memandikan Usi disabuni hingga berulang-ulang untuk menghilangkan bau busuk yang sangat menyengat itu. Hari itu semua warga berkumpul di rumah Usi. Ada banyak warga juga yang terlihat duduk di halaman rumah Usi yang sangat sederhana itu. Semua orang penasaran ingin mendengar cerita Usi tentang apa sebenarnya yang telah terjadi. Namun setelah selesai mandi pun ia belum bisa bercerita. Mulutnya seolah terkunci. Yang terlihat di wajahnya adalah perasaan bingung tentang apa yang sudah dialaminya. Setelah waktu menunjukkan pukul 14.00 Usi mulai bersuara dan kata yang diucapkan pertama kali yaitu lapar. Kemudian ibunya menyuapinya makanan dan setelah beberapa suap Usi pun tertidur.
Setelah 3 hari menunggu, akhirnya Usi pun mulai mengingat kejadian yang menimpanya dan ia pun mulai bercerita. Jadi awalnya ada seorang laki-laki berjubah putih dan bersorban. Kira-kira seumur bapaknya Usi datang menghampiri Usi dan memperlihatkan aneka permen dan snack atau makanan ringan. Dia mengatakan kepada Usi masih banyak di rumah kalau Usi mau ikut supaya ambil di rumahnya, dan Usi pun diam ketika digendong dan pulang ke rumah jin tersebut. Rumahnya begitu besar dan mewah, di meja makan terdapat berbagai macam hidangan dan aneka macam buah-buahan. Di meja makan itu semua anak-anak jin itu sedang makan, dan diantaranya terlihat juga men anak laki-laki yang hilang beberapa tahun yang lalu. Anak itu sudah menjadi bagian dari keluarga itu, bahkan dia tampak sangat disayangi oleh istri jin yang menculik Usi. Saat itu saya ditawari makanan dengan lembut dan penuh kasih sayang oleh ibu jin itu, tapi saat itu saya belum lapar jadi saya menolak. Usi pun terus bercerita. Namun tiba-tiba tempat itu menjadi gaduh karena terlihat beberapa orang yang datang dan memanggil-manggil nama Usi, dan Usi kembali terdiam, dan seorang ibu yang saat itu sedang mendengarkan cerita Usi bertanya, "Kenapa kamu tidak menyahut?" Usi menoleh sejenak kemudian lanjut bercerita, "Aku menyahut bahkan ketika seorang warga begitu dekat." Usi menarik baju orang itu dan memanggil balik orang itu, "Om-om," tapi orang itu tak mendengar. Selanjutnya laki-laki berjubah putih itu sambil menggendong Usi kemudian pergi menjauhi warga dan terbang ke atas pohon yang sangat tinggi. Berselang beberapa waktu saya mulai merasakan ingin buang hajat. Kemudian Usi mengatakan kepada jin itu, "Aku ingin pipis," tapi jin itu tidak memperdulikan ucapanku dan akhirnya aku pipis di jubah jin itu. Jin itu terlihat kesal dan marah. Kemudian jin itu menggendongku menuju rumahnya dan menyerahkanku ke istrinya dan menyuruh untuk mengembalikan aku karena aku sudah mengotori jubahnya. Selanjutnya ibu dan anak-anak jin itu menyuruh salah satu pengawal di rumah itu untuk mengantarkanku pulang. Aku digendong pengawal itu dan turun gunung menuju kampung. Jadi ternyata gaes kambing yang mengantar Usi saat itu adalah jin juga. Demikian kisah horor dari saya, semoga Anda terhibur. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Wassalam.